Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil buq'ah wa ja'alana khaira ummah binabina sahibi syafa'ah. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmah Sayyidi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada malam hari ini kembali kita di ngaji online Ramadan 1444 Hijriah yang diadakan oleh MBCN Warosbaya. Di sini sudah kita kedatangan pemateri kita yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari warganet yang sudah dikirimkan lewat WA ataupun komentar di Facebook ataupun YouTube. Kita sudah menghadirkan Ketua Lembaga Batsul Masail atau yang disingkat dengan LBMNU Arosbaya, Ustadz Mukhlis Rozin. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Ya, beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh warganet. Saya Ustadz. Alhamdulillah saya. Nah, pertanyaan yang pertama ini Ustadz, ada beberapa yang bertanya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ini pertanyaannya seputar hal-hal yang membatalkan puasa, khususnya di dalam kumur-kumur atau bahasa Madura itu mor-kemor, Ustaz. Nah, kumur-kumur yang bisa membatalkan puasa itu kumur-kumur yang seperti apa, Ustaz? Monggo dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa ngaji bareng. Adapun pada malam hari ini kita membuat podcast seputar tanya jawab. Tadi yang ini pertanyaannya tentang berkaitan dengan batalnya puasa Ustaz, tapi lebih spesifik kepada beberapa pertanyaan netizen atau warganet seputar kumur-kumur. Kumur-kumur yang bisa menyebabkan batal puasa. Kan ada yang bilang itu kalau kumur itu bisa membatalkan puasa gitu Ustaz. Iya. Gimana itu Ustaz? Kemarin sebetulnya telah dipaparkan oleh secara umum, secara gamblang oleh Ustaz kita, Ustaz Fathur Rahman, beberapa hari yang lalu. Di antara batalnya puasa itu adalah memang makan dalam pengertian luas. Karena dalam konteks puasa itu tidak hanya melalui akses mulut, tetapi melalui akses-akses yang lain, yaitu seperti telinga, hidung, dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu adalah disebabkan kumur-kumur. Kumur-kumur yang bisa membatalkan puasa itu konteksnya adalah yang saya ingat, yang saya baca di dalam kitab Takriratus Sajidah maupun dalam kitab-kitab fikih yang lain. Itu dalam konteks ketika kumur-kumur, dan ini sebetulnya sama dengan mandi. Kumur-kumur yang di luar konteks kumur-kumur sunnah dan di luar konteks kumur-kumur wajib. Nah, kumur-kumur sunnah itu seperti apa? Ya tentu kita sama-sama memaklumi, yaitu kumur-kumur 3 kali sebelum berwudu. Jadi hanya batasannya cuma 3 kali kumur-kumur, itu pun sebelum berwudu. Adapun kumur-kumur wajib, itu kumur-kumur disebabkan karena mulut kita itu berdarah gusi kita. Cuma ada perbedaan. Kalau kumur-kumur yang sunnah tadi yang tidak bisa membatalkan wudu itu dengan catatan tidak mubalaghah. Artinya tidak dikeraskan saat kumur-kumur. Ya, sebenarnya Ustaz, mubalaghah itu seperti apa Ustaz? Mubalaghah itu dikencengkan, bek gitu. Ibarat kamu kenceng banget. Begitu. Itu walaupun dalam konteks kumur-kumur sunnah itu kalau sampai ada sebagian air yang masuk ke dalam rongga kita maka batal. Beda halnya dengan kumur-kumur yang wajib. Yaitu karena gusi kita itu berdarah, maka memang dianjurkan ditekan sedikit biar darah itu bersih. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu konteks
kumur-kumur yang bisa membatalkan puasa itu sekali lagi di luar kumur-kumur sunnah, di luar kumur-kumur wajib seperti itu. Seperti keluar darah gitu. Itu. Terus kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua ini Ustaz, tentang mandi. Nah, di beberapa orang itu tanya, katanya mandi itu membatalkan puasa, apa betul itu Ustaz? Iya. Banyak memang di masyarakat kita sering bertanya, boleh apa enggak kalau orang lagi puasa mandi, maksud mandi keramas gitu. Pada dasarnya mandi itu ya boleh begitu, mandi begitu. Cuma terkait dengan konteks batalnya puasa, apakah mandi secara umum atau mandi seperti apa yang dapat membatalkan puasa? Itu dirinci di dalam kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan mandi, kemudian dari mandi itu ada sebagian air yang tanpa sengaja masuk ke dalam rongga kita dan menyebabkan puasa kita batal. Itu mirip dengan yang kumur-kumur tadi itu, jika tidak mandinya itu bukan berangkat dari mandi sunnah, bukan pula berangkat dari mandi wajib. Itu pun dengan catatan kalau mandi sunnah, mandi wajib tadi itu dengan catatan tidak dengan cara menyelam, berenang menyelam. Jadi itu sekali lagi mandi yang dapat membatalkan puasa yang mengakibatkan ada sebagian air masuk ke dalam rongga kita itu adalah mandi di luar mandi sunnah, di luar mandi wajib. Lah, seperti apa mandi sunnah itu? Ya itu kan banyak. Di antaranya mandi mau mendatangi sholat Jumat, atau mandi sehabis memandikan mayat, atau mandi semisal kalau di siang hari itu mau datang ke majlis taklim, itu disunahkan mandi. Itu disunahkan mandi, atau mandi mau datang berjemaah ke masjid, di situ ke tempat berkumpulnya masyarakat dan sebagainya. Itu termasuk mandi-mandi yang secara umum dianjurkan untuk hal-hal yang dianjurkan kita itu mandi. Dan dalam konteks seperti itulah kalau misalkan terjadi ada sebagian air yang masuk ke dalam rongga kita, itu tak batal. Di luar itu, di luar mandi yang sunnah, di luar mandi yang wajib itu, maka dikatakan batal, meskipun itu tidak ada unsur kesengajaan. Masalahnya syariat itu tak memberikan izin begitu. Jadi kalau yang tadi itu kenapa kok tidak batal? Karena syariat memberi izin. Sementara kaidah fikih mengatakan ar-ridha bi syai'i ridwan bima yatawalladu minhu. Kalau syariat sudah memberikan izin, berarti syariat juga bertanggung jawab atas resikonya. Karena syariat tadi memberikan legalitas untuk mandi wajib atau mandi sunnah, maka konsekuensinya juga di backup gitu juga. Sehingga dengan begitu kalau mandi sunnah, mandi wajib tidak sampai membatalkan puasa. Siap. Kira-kira seperti itu. Itulah teman-teman jawabannya mandi yang tidak membatalkan puasa. Nah kemudian ini ada lagi Ustadz pertanyaan ini, banyak ini kayaknya. Tentang dahak. Nah, dahak itu kalau bahasa Madura itu kerak. Kerak ya. Nah gitu loh Ustadz. Iya itu. Itu kan ada itu apa yang nyangkut di tenggorokan Ustadz. Apakah itu juga ketika tertelan, apakah itu dapat membatalkan puasa? Ya memang kebanyakan orang kalau sedang berpuasa itu sering itu keluar dahak gitu. Termasuk saya sendiri itu sering, tahu kenapa. Pokoknya kalau bentar-bentar kalau lagi puasa itu mau ngeluarin dahak, bentar-bentar rasanya itu menyulitkan. Dan di dalam kitab-kitab fikih itu dipaparkan sebetulnya tentang rincian masalah dahak itu. Cuma secara umum dikatakan menelan dahak itu kalau sengaja adalah dapat membatalkan puasa. Kemudian batasan-batasan yang sampai membatalkan puasa itu, kalau yang saya ketahui, kalau misalkan dahak itu ada di zona makhrajnya huruf H atau hamzah, itu dipandang zona dalam. Berarti kalau ditelan sepakat ulama tak batal itu. Kalau ada di wilayah huruf kho,
itu ulama sepakat itu berada di zona luar. Sehingga kalau ditelan itu dikatakan batal. Nah, yang remang-remang itu ulama ketika ada di kira-kira antara makronya H. Apakah itu diposisikan sebagai zona dalam atau zona luar? Nah, di sini terjadi perbedaan antara Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Kalau kata Imam An-Nawawi itu, seingat saya itu batal, kalau sementara Ar-Rafi'i mengatakan tak batal. Entah, pokoknya salah satu dari dua imam tadi. Satunya mengatakan batal, satunya mengatakan tidak. Intinya itu masih terjadi khilaf gitu ya, Ustaz, ya. Kalau kalau di wilayah H. Namun ada ini sebetulnya perlu saya juga untuk menyampaikan. Sebagian ulama itu ada yang mengatakan tak batal kalau menelan dahak. Tak mengelan dahak. Itu kutipan itu ada dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Di mana penulisnya itu merujuk pada kitab Al-Bayan karya Imam Al-Omroni. Tadi saya beberapa waktu yang lalu saya pernah talaah itu. Dan ini tampaknya memang maslahat untuk diterapkan, untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama mereka-mereka yang bentar-bentar keluar dahak, bentar-bentar keluar dahak. Jadi ada sebagian ulama yang mentoleransi menelan dahak. Menelan dahak itu meskipun memang disengaja ada di mulut kita itu. Sementara di kitab itu pula juga dipaparkan pendapat Al-Ghazali yang rada ringan. Cuma Al-Ghazali memberikan toleransi jika dahak yang ditelan itu ada di kerongkongan, katakanlah di kerongkongan huruf H atau Kho, itu boleh ditelan. Adapun kalau di mulut harus dibuang, kata Imam Al-Ghazali. Sementara dalam kutipan kitab Al-Bayan tadi tidak, walaupun ada di mulut ditelan pun tak masalah. Dan ini tampaknya maslahat. Jadi saya teringat pada dauhnya salah seorang ulama yang begitu amat saya kagumi. Beliau adalah seorang faqih dan usuli, yaitu Kiai Afifuddin Muhajir, Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Beliau itu kan terkenal seorang faqih yang usuli. Beliau itu di mana-mana kalau merumuskan fikih tidak pernah secara hitam putih. Asal ada pendapat, asal ada, tapi mempertimbangkan maqasidus syariah. Dan beliau sebagaimana ulama-ulama top seperti Syekh Ali Jum'ah dan ulama-ulama yang lain itu menerapkan teori nadhariyatu ta'addudil ab'ad, teori multidimensi. Sehingga kata beliau pendapat ulama yang dulu kuat bisa saja saat ini itu adalah lemah. Pendapat yang dulu lemah bisa saja saat ini kuat. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah maslahat. Di mana di situ lebih maslahat kepada umat, maka itulah yang mesti dipakai. Nah, saya merasa bahwa pendapat yang dikemukakan dalam kitab Al-Bayan tadi ini tampaknya maslahat juga sebagai langkah solutif untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama bagi mereka-mereka yang bentar-bentar keluar dahak, bentar-bentar. Masa setiap keluar dahak mau meludah? Kalau tempatnya memungkinkan, iya. Kalau misalkan dari masjid, di musola, itu kan memberatkan sekali. Jadi seperti itu sebagai langkah solutif. Ya, yakni ketika ditelan itu tidak membatalkan itu. Itu ada pendapat seperti itu. Siap. Terus juga selanjutnya Ustaz, masih tinggal 2 nih Ustaz, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, insyaallah. Tentang suntik Ustaz. Suntik, kan orang puasa itu kan tidak semuanya sehat, yakni juga ada yang sakit gitu. Iya. Nah, ketika sakit kemudian dia itu suntik di pagi atau siang hari, apakah itu dapat menyebabkan batalnya puasa? Iya. Termasuk hal yang memang sering dipertanyakan, apakah boleh orang yang sedang berpuasa itu suntik atau diinfus seperti itu. Terkait masalah suntik ini sebetulnya adalah fenomena kontemporer. Dulu kan tak ada pembahasan kitab-kitab klasik, kan tak ada. Karena ini adalah masalah kontemporer, maka kita alangkah idealnya merujuk pada kitab-kitab kontemporer juga. Yang sejauh atau sependek pelacakan saya terhadap kitab-kitab kontemporer itu menyangkut fenomena suntik infus itu adalah
ulama itu ada empat pandangan. Ada yang mengatakan itu membatalkan secara mutlak, pokoknya batal. Ini main pokoknya. Yang kedua, pokoknya tidak batal. Yang pertama itu batal secara mutlak. Yang nomor dua itu kelompok ulama yang mengatakan tak batal secara mutlak. Termasuk diantaranya itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi memvonis tak batal. Dan yang ketiga itu ulama yang ini yang agak moderat ini melakukan perincian itu. Jika suntik atau infus tadi itu melalui jalur pembuluh darah. Pembuluh darah itu yang tahu itu dokter, biasanya ada di pergelangan tangan atau ada di punggung tangan itu biasanya. Maka itu membatalkan secara mutlak, baik yang diinjeksikan itu adalah berupa obat-obatan atau nutrisi, sama-sama membatalkan secara mutlak. Tetapi kalau tidak melalui jalur tadi, akses pembuluh darah, misalnya melalui otot yang lain itu, maka dikatakan tidak mutlak, tidak batal secara mutlak. Yang nomor 4 ini yang paling enak kayaknya, paling oke kayaknya, menurut saya sih. Nomor 4 ini ulama yang mengatakan begini, kalau apa yang disuntikkan, yang diinjeksikan ke dalam tubuh tadi itu adalah berupa nutrisi, hal-hal yang bisa menyegarkan pasien, bisa merasakan pasien itu terasa kenyang dan sebagainya, maka itu dapat membatalkan puasa. Kalau hanya berupa obat-obatan tidak masalah. Pertimbangannya ini adalah maqasid syariah. Karena kita tahu hadirnya puasa itu kan adalah dalam rangka biar orang yang berpuasa itu juga merasakan lapar. Kenapa kok bisa lapar? Ya, kenapa kok biar lapar? Ya biar nafsunya itu bisa dikendalikan. Badannya itu mudah untuk diajak taat kepada Allah begitu. Dan kalau orang itu infusnya itu berisikan nutrisi, itu kan mengenyangkan, menyegar, itu kan kontraproduktif atau bertolak belakang langsung gitu, dia tuh makan juga spirit di artinya puasa itu. Puasa datang untuk biar orang itu lapar, biar orang itu haus, dan di balik haus laparnya itu kan ada hal-hal yang dijanjikan oleh Allah, nafsunya akan lunak, badannya mudah diajak taat kepada Allah. Sementara infus itu justru menyegarkan. Itu sekali lagi bertolak belakang dengan spirit dianjurkannya berpuasa. Itu sebabnya ulama yang keempat ini mengatakan batal kalau yang diinjeksikan tadi itu, diinfuskan tadi itu adalah berupa hal-hal yang berupa nutrisi. Kalau berupa obat-obatan tidak. Seperti itu. Siap. Terus juga pertanyaannya, nah ini agak unik ini Ustaz. Kan kalau lupa niat puasa itu kan gak puasa kan ya Ustaz? Iya, kan puasanya salah satu gagal untuk orang puasa itu kan harus niat gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau gak niat berarti kan tidak puasa. Kalau lupa niat yakni puasanya batal. Nah, kemudian di lain sisi Ustaz, ada orang yang lupa makan. Bukan lupa niat, ini lupa makan. Tapi lupa makan itu kenapa kok tidak batal? Iya, iya. Nah, jadi kan lupa niat batal, lupa makan tidak batal. Nah, kok bisa seperti itu? Itu gimana Ustaz? Iya. Sebelum saya menjawab, dan memang di dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya berniat itu termasuk rukun puasa. Kalau enggak berniat, dan niat itu tempat diniati dan harus diletakkan di malam hari. Kalau enggak di malam hari maka puasanya tak sah. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Itu sebabnya ulama mazhab Syafi'i mewanti-wanti, menganjurkan agar kita di awal puasa itu berniat 1 bulan sekaligus mengikuti mazhabnya Imam Malik. Maksudnya gimana Ustaz? Niat 1 bulan? 1 bulan itu misalkan ya Allah saya niat besok puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kenapa kok hal itu dilakukan? Sebagai langkah antisipasi, takut-takut nanti, dan sebetulnya tiap malamnya tetap dianjurkan puasa, berniat. Ini sebagai langkah antisipasi saja, takut-takut sewaktu-waktu kita lupa meletakkan niat di malam hari. Dengan begitu, niat 1 bulan tadi itu sudah membackup atau mengcover
malam di mana kita lupa meletakkan niat. Nah, itu. Siap. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi. Kita ukir misal konsis dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan meletakkan niat di malam hari itu adalah termasuk apa namanya rukun puasa. Kalau lupa kan akibatnya sama dengan tak puasa kan begitu. Sementara makan itu kan lupa. Ini sebetulnya pertanyaan kan sama-sama lupa. Kenapa kok satunya berakibat puasanya tak sah, sementara satunya dikatakan tak satunya itu kan hanya lupa niat. Sedangkan yang satunya lupa itu kan lebih menguntungkan yang kedua itu Ustaz ya. Sebetulnya ini lari pada teori usul. Usul. Di dalam kita usul kan dipaparkan bahwa hukum itu dipetakan menjadi dua. Pemetaan hukum itu ada wilayah hukum taklifi. Hukum taklifi itu berisikan halal, mubah, haram dan lain sebagainya. Sementara di satu sisi itu ada hukum wad'i. Lah, terkait rukun, terkait syarat dan sebagainya itu adalah wilayah hukum wad'i. Dan di hadapan hukum wad'i itu tak ada perbedaan antara orang sengaja ataupun disengaja, tak ada perbedaan. Tetap sama-sama punya dampak. Beda dengan yang tadi itu orang lupa makan. Dan dalam hal ini perlu saya paparkan. Sebetulnya makan itu dapat membatalkan puasa lantaran ada larangan. Sekali lagi saya katakan, makan minum itu dapat membatalkan puasa karena dilarang. Andai kan tak dilarang, berarti tak membatalkan. Oleh karena itu adalah membatalkan puasa karena ada larangan, berarti itu masuk wilayah hukum taklifi. Hukum taklifi itu kan seperti yang saya paparkan tadi kan 5. Itu kan targetnya atau sasarannya kepada orang mukallaf. Orang mukallaf itu kan ya sudah tahu kan, di antara orang mukallaf itu kan sadar, tahu berdasarkan kemauan sendiri. Sementara orang yang lupa, katanya hadis itu kan rufi al-qalam kan, dari 3 orang, di antaranya orang yang lupa, orang yang tidur, dan orang yang dipaksa. Itu kan tak mukallaf. Orang yang lupa tadi tak mukallaf. Sementara kembali ke tadi itu puasa itu makan dapat membatalkan puasa karena dilarang. Kan beda dengan puasa, makan dilarang karena membatalkan puasa. Beda dengan narasinya, makan itu dilarang karena membatalkan. Kalau yang saya paparkan tadi, makan itu membatalkan puasa karena ada larangan. Sementara larangan termasuk hukum taklifi. Hukum taklifi sasarannya adalah orang mukallaf. Sementara orang yang lupa itu bukan orang mukallaf. Itu sebabnya tak batal. Beda dengan yang lupa niat tadi itu. Niat tadi itu kan termasuk syarat atau katakan rukun. Rukun, syarat dan sebagainya itu kan wilayah hukum wad'i. Hukum wad'i itu sasarannya secara mutlak itu. Mukallaf tak mukallaf sama-sama berlaku. Sama dengan anak kecil misalkan merusak benda orang lain, tetap itu harus mengganti orang tuanya. Seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau yang masalah lupa makan tadi itu masuk wilayah hukum taklifi, sementara lupa niat itu adalah termasuk hukum wad'i. Dan perbedaan dua sudut itu melahirkan perbedaan dampak pula seperti itu. Perbedaan itu juga menyebabkan konsekuensi hukum yang juga berbeda gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz yang sangat gamblang dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh warganet. Dari kami selaku presenter, terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.